Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Awamah, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, mencurahkan kepada kita kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga, sehingga dengan rahmat dan nikmat itulah kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini seperti yang kita rasakan sekarang. Kalau bukan karena kita menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan hidup seperti yang kita rasakan sekarang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita hiasi lisan kita, hati kita, amal kita dengan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabiyul Huda wa Rasulul Mustafa, suri tauladan kita yang membimbing seluruh langkah manusia kepada jalan kebaikan dan melarang mereka dari seluruh keburukan. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, kita masih
pada bab yang lalu dalam Sahih Bukhari, yaitu bab al-haya fil ilm, bab tentang sifat malu di dalam menuntut ilmu, sifat malu di dalam menimba ilmu. Dan kita sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu satu hadis dari bab yang ada, yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, perkataan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha tentang Nisaul Ansar, yang mana mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan-pertanyaan yang biasanya para wanita malu menanyakannya kepada kaum pria. Akan tetapi Nisaul Ansar menanyakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memulai pertanyaan mereka dengan mengatakan bahwa Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, innahu la yastahyi minal haqq, Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dan ada satu hadis lagi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab al-haya fil ilm, bab malu di dalam menimba ilmu. Mari kita baca hadisnya. Berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, haddathana Ismail qala haddathani Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis berasal dari Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dan sebelum kita memasuki hadis, kita melihat di dalam sanad ini bahwa antara Imam Al-Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 4 perawi hadis. Antara Imam Al-Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 4 perawi hadis. Yang pertama Ismail, yang kedua Malik, yang ketiga Abdullah ibn Dinar, yang keempat Abdullah ibn Umar. Hanya 4 rijal al-isnad dari Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikenal dalam ilmu hadis dengan rubaiyat. Rubaiyat, yaitu 4 orang saja antara perawi hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari memiliki hadis-hadis yang banyak, yang perawi antara Imam Bukhari sampai Rasulullah SAW hanya 4 orang rawi hadis. Ya, dan juga ada di dalam Sahih Muslim, juga ada di dalam sunan-sunan lainnya, banyak. Ini disebut dengan rubaiyat, dan ini dikenal dengan istilah as-sanad al-ali, sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi. Semakin sedikit jumlah
perawi antara yang mengeluarkan hadis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sanadnya semakin tinggi dan para ahli hadis berusaha mencari sanad-sanad hadis seperti ini. Dan disebutkan oleh para ulama di dalam Sahihul Bukhari ada yang sulasiyat. Aku sampaikan kepada ayahku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, dengan apa yang tadi ada pada diriku, bahwa saya merasa bahwa itu adalah pohon kurma. Faqal, maka berkata Umar radhiyallahu anhu kepada anaknya Abdullah, li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Kata Umar kepada anaknya, jikalau engkau katakan itu, maka itu lebih aku cintai dibanding aku memiliki ini dan itu. Yaitu Umar menyebutkan dari perkara-perkara dunia, menunjukkan bahwa Umar ingin, kalau seandainya Abdullah bin Umar berbicara, angkat suara, menyampaikan apa yang dia katakan, yang ada di dalam hatinya, bahwa itu adalah pohon kurma, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia hadis yang kedua di dalam bab al-haya fil ilm. Bab malu di dalam menimba ilmu. Bab malu di dalam menimba ilmu. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sesungguhnya ada dua dari hal yang disebut oleh manusia malu dalam menimba ilmu. Yang satunya tercela dan yang satunya tidak tercela, terpuji. Tercela manakala bertanya tentang ilmu kemudian malu, akhirnya tidak mendapatkan ilmu syar'i karena sifat malu untuk bertanya, padahal dia membutuhkan untuk bertanya, sehingga kemudian tidak mendapatkan ilmu syar'i disebabkan tidak jadi bertanya karena malu. Maka ini malu yang tercela. Ini adalah malu yang tercela. Karena sesungguhnya malu yang seperti ini, kata para ulama, sebenarnya adalah kelemahan. Sifat lemah dan tidak berani untuk bertanya bukan sifat malu yang terpuji. Manakala dengannya, dikarenakan malu itu kemudian kita akhirnya tidak mendapatkan sesuatu keterangan tentang ilmu syar'i yang kita butuhkan. Ada ilmu syar'i yang tertinggal yang tidak kita dapatkan, padahal kita membutuhkannya. Lalu kemudian kita malu menanyakannya, padahal kita harus melakukan sesuatu. Maka ini adalah malu yang tercela. Sementara hadis Abdullah bin Umar adalah sifat malu yang terpuji. Malu disebabkan memuliakan orang-orang yang mulia dan tidak ingin melangkaui dan melangkahi orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita, jauh lebih berilmu daripada kita, dan jauh lebih mulia, jauh lebih tua daripada kita. Maka ini sifat malu yang di dalam adab dan akhlak terpuji dalam menimba ilmu. Sehingga kita mengetahui posisi diri kita. Kita mengetahui siapa diri kita. Sehingga tidak
melangkahi orang-orang yang jauh lebih berhak untuk berbicara, melangkahi orang-orang yang lebih berhak untuk menjawab, melangkahi orang-orang yang lebih mulia daripada kita dan orang-orang yang lebih tua dan dalam ilmu daripada kita. Maka sifat malu yang seperti ini sifat malu yang terpuji. Bahkan lawannya adalah sifat yang tidak terpuji, yaitu maju sementara masih ada orang-orang yang lebih berhak untuk maju. Berbicara padahal jauh di depan kita masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk berbicara. Angkat suara di saat orang-orang yang di hadapan kita masih banyak yang lebih tua, lebih berilmu, lebih pantas menyampaikan. Hal yang seperti ini kadang-kadang dihinggapi sifat ini kepada sebahagian penuntut ilmu. Tidak jarang orang-orang mulia dengan ilmunya yang sudah lama menimba ilmu duduk, kemudian ada orang awam yang bertanya dan bertanyanya kepada ahli ilmu tersebut, namun penuntut ilmu lah yang menjawabnya, menjawab pertanyaan orang awam tersebut. Ya akhi, kalau engkau berada di tengah para ahli ilmu, maka di antara sifat yang harus engkau miliki, jangan mendahului mereka. Dan ini yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau tidak mengatakan apa yang ada di hatinya, karena di depan Rasul lebih banyak orang-orang mulia. Masih banyak orang-orang yang lebih pantas mengatakannya. Masih banyak orang-orang yang lebih tua daripadanya. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang jauh lebih berilmu daripada Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar adalah sigharus sahabah, sahabat kecil. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang sudah tua, yang bersama Nabi SAW lebih lama dan memiliki ilmu yang lebih banyak. Maka hadis Abdullah bin Umar ini merupakan patokan tentang sifat malu yang terpuji. Kata beliau, Rasulullah SAW bertanya suatu saat, ada di antara pohon-pohon yang banyak ini satu pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Pohon apa itu? Banyak para sahabat di hadapan Rasulullah SAW dan banyak para sahabat tua, para sahabat yang dewasa. Ketika mereka menyebutkan nama-nama pohon, tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan pohon kurma. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar, mereka menyebutkan pohon-pohon yang ada di padang pasir. Dan tidak ada jawaban yang benar. Sementara di hatiku, pohon tersebut adalah pohon kurma. Fastahyait. Namun aku malu. Malu karena tidak mau tampil di depan orang-orang yang jauh lebih berilmu. Tidak mau mengucapkan kata-kata yang pada saat itu banyak orang berilmu di majelis tersebut. Maka sifat malu yang seperti ini, sifat malu untuk memuliakan orang-orang mulia di dalam ilmu, orang-orang yang lebih berilmu daripada kita, orang-orang lebih tua daripada kita, orang-orang lebih dewasa dan lebih lama menimba ilmu daripada kita. Maka ini malu yang tidak tercela di dalam menuntut ilmu. Malu karena memuliakan orang-orang mulia, menghormati orang-orang tua, tidak ingin melangkahi mereka, tidak ingin mendahului mereka. Dan malu yang seperti ini adalah adab dan akhlak yang baik, di mana seorang penimba ilmu, penuntut ilmu, tahu kadar dirinya, tahu di mana dia memposisikan dirinya. Masih ada orang-orang yang lebih pantas untuk berbicara, masih ada orang-orang yang lebih pantas untuk menjawab, masih ada orang-orang tua dan dewasa yang lebih banyak berilmu, yang mungkin akan menyebutkan apa yang ada di hatinya, sehingga dia merasa
bukan dirinya yang berhak untuk menjawab, disebabkan masih banyak orang-orang yang lebih pantas untuk itu. Ini yang tadi kita katakan bahwa ini adalah malu karena memuliakan orang-orang yang berilmu, dan ini akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Dan malu seperti ini tidak sama dengan malu yang dibicarakan sebelumnya. Malu yang dibicarakan sebelumnya, kita membutuhkan sesuatu keterangan syar'i. Kita membutuhkan sesuatu untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Akan tapi karena malu tidak mau bertanya, akhirnya tidak mendapatkan ilmu syar'i. Tidak mendapatkan keterangan syar'i yang sebenarnya harus kita dapatkan untuk kita kerjakan. Sesuatu yang harus kita tanyakan untuk kita dapatkan jawabannya, untuk kita amalkan. Kalau kita tidak bertanya, maka kita kehilangan ilmu syar'i. Kita tidak mendapatkan keterangan ilmu syar'i yang harus kita amalkan, sehingga terjadi kehilangan ilmu syar'i. Maka itu bukan malu yang tercela. Hal yang seperti ini bukan malu, ini bukan malu yang terhormat, bukan malu yang terpuji, namun malu yang tercela. Adapun malu yang pada Abdullah bin Umar, malunya seorang penuntut ilmu di hadapan orang-orang mulia. Malunya seorang penuntut ilmu muda di hadapan orang mulia. Sehingga dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari posisi dirinya. Dan dia tidak ingin melangkahi orang-orang yang lebih mulia daripada dia. Tidak bisa diragukan bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya jauh lebih mulia daripada Abdullah bin Umar. Jauh lebih berilmu daripada Abdullah bin Umar. Jauh lebih dewasa dan tua daripada Abdullah bin Umar. Jauh lebih dekat kepada Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Umar. Sehingga ketika dia sadari siapa dirinya, ia tidak ingin berbicara tentang sesuatu yang ada di hatinya, tidak ingin mendahului Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya. Maka ini adalah sifat malu yang terpuji. Ya, sifat malu yang terpuji. Sekali lagi kita katakan bahwa terpuji dikarenakan penuntut ilmu yang kecil harus menyadari siapa dirinya. Dan jangan dia mendahului orang-orang yang penuntut ilmu yang lebih tua, yang lebih lama menimba ilmu, yang lebih mulia daripada dirinya, yang lebih pantas untuk berbicara. Oleh karena itu, hal ini harusnya diperhatikan oleh penimba ilmu. Kalau seandainya malunya itu membuat dia kehilangan ilmu syar'i dan tidak mendapatkan keterangan ilmu syar'i, sehingga amalannya bisa saja menjadi salah karena dia tidak bertanya, maka malu yang seperti ini malu yang tercela. Malu yang seperti ini malu yang tercela. Adapun manakala itu tidak terjadi, dia tidak kehilangan ilmu syar'i, ilmu syar'i tetap akan dia dapatkan seperti kisah Abdullah bin Umar. Apapun kisahnya, Abdullah bin Umar tidak kehilangan ilmu syar'i. Dia menjawab atau tidak menjawab, tidak kehilangan ilmu syar'i, karena pada akhirnya akan dijawab. Baik yang menjawab adalah orang-orang mulia, orang-orang yang lebih tua, atau menjawabnya adalah Rasulullah SAW. Tidak kehilangan ilmu syar'i. Akan tetapi kalau dia berbicara, dia melangkahi orang-orang tua. Kalau dalam bahasa kita selalu mengatakan sadar diri. Sadar sendiri siapa diri kita dan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya diri kita adalah
penuntut ilmu yang baru, penuntut ilmu yang muda, maka hormati penuntut ilmu yang lebih tua. Dan ini adalah akhlak, di antara akhlak menimba ilmu. Ya, namun ketika disampaikan ini kepada ayahnya Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan ini kepada ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan kepada anaknya, andai engkau ucapkan, andai engkau ucapkan. Ayahnya lebih suka kalau seandainya Abdullah bin Umar mengucapkan itu. Karena memang para sahabat yang lainnya tidak menemukan nama pohon tersebut. Bukan karena tidak ingin berbicara, tapi karena memang tidak menemukan nama pohon itu. Dan kalau seandainya anaknya Abdullah bin Umar berkata, setelah yang lainnya tidak menemukan, tentu dia menyampaikannya di akhir. Ia berikan kesempatan kepada yang tua dulu untuk menjawab. Setelah yang tua-tua tidak bisa, baru dia berbicara. Seandainya itu yang dia lakukan oleh Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, lebih dia sukai itu. Agar kemudian Nabi dan para sahabat yang lain tahu bahwa dia memiliki seorang anak penimba ilmu. Dia memiliki seorang anak yang haus terhadap ilmu, yang memiliki kecerdasan dalam menimba ilmu. Dan tentu orang tua juga senang apabila kemuliaan, keutamaan anaknya diketahui oleh orang. Anaknya yang masih kecil bisa menjawab sebuah pertanyaan yang tidak dijawab oleh orang dewasa yang sudah lama menimba ilmu. Maka ini juga merupakan kemuliaan. Akan tetapi tentunya diberikan kesempatan kepada yang tua terlebih dahulu untuk menjawab. Diberikan kesempatan kepada yang lebih berhak untuk berbicara. Setelah yang lainnya membicarakan dan menjawab dan tidak benar jawabannya, maka Umar mengatakan, andai engkau mengucapkannya. Andai engkau mengucapkannya. Agar kemudian Rasulullah tahu, sahabat-sahabat yang lain tahu, bahwa Abdullah bin Umar seorang penimba ilmu. Seorang yang memiliki kecerdasan, kejeniusan, di mana Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan yang lainnya daripada kibarus sahabat, sahabat-sahabat tua, tidak bisa menjawab, dia bisa menjawabnya. Tentu dengan cara seperti itu akan terlihat kemuliaan daripada seorang anak kecil. Dari penuntut ilmu bisa menjawab pertanyaan yang tidak dijawab oleh orang-orang tua dari penimba ilmu. Maka itu yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Namun malunya Abdullah bin Umar bukanlah hal yang tercela. Namun justru dia adalah sebuah sifat yang terpuji. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, dan kemudian kita kembali kepada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah SAW di sini berbentuk pertanyaan kepada penuntut ilmu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini bahagian daripada bentuk tarbiyah. Bahagian daripada bentuk mendidik adalah guru bertanya kepada murid pertanyaan yang menuntut murid untuk berpikir, untuk menemukan jawabannya. Ini salah satu metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disunnahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, akan tapi terkadang metode yang ia gunakan adalah bertanya kepada murid. Biarkan murid yang menjawab. Berikan pertanyaan-pertanyaan. Dan ini dilakukan oleh sebahagian para ulama di dalam majelis-majelis ilmu. Dan yang
Di antara yang paling banyak melakukan ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita menyaksikan beberapa kali pertemuan kita bersama beliau, banyak bertanya. Terkadang ketika beliau duduk memberikan kajian, beliau bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan dari materi ilmu yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Atau ketika akan membahas sebuah masalah, beliau dahului dengan pertanyaan. Dan ini bahagian daripada hal yang akan membuat suasana majelis ilmu hidup. Sebagaimana yang kita saksikan langsung dari praktek dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa rahimah jami' ulama ilmu. Dan siapapun yang belajar bersama beliau dan pernah duduk di majelis beliau, walau waktunya tidak panjang, pasti pernah menyaksikan beliau rahimahullah bertanya kepada murid-muridnya pertanyaan-pertanyaan yang beliau ingin muridnya yang menjawab. Yang paling sering adalah menanyakan materi-materi ilmiah yang sudah dibicarakan atau sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun juga tidak jarang beliau bertanya sesuatu dalam pelajaran untuk muridnya menjawab. Nabi SAW mengatakan, pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabat, ada sebuah di antara pohon-pohon yang sangat banyak ini, ada satu pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Dan pohon itu permisalan bagi seorang muslim. Pohon itu permisalan bagi seorang muslim, yaitu pohon kurma. Pohon kurma, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, permisalan bagi seorang muslim. Bahwa pohon kurma, semua bahagian daripada pohon kurma itu bermanfaat. Dan buahnya adalah buah terbaik. Buahnya adalah buah terbaik. Buah terbaik di permukaan bumi adalah buah kurma. Dan hanya buah kurma, sebuah buah yang bisa bertahan lama sekali. Tidak ada buah yang bisa bertahan lama sekali sepanjang tahun kecuali buah kurma. Manfaatnya lama dan panjang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tu'ti ukulaha kulla hin. Sebuah pohon yang suci, yang makanannya ada setiap waktu. Adapun pohon-pohon lainnya, apabila kita lihat setelah dipanen, maka dalam 3 hari dia akan membusuk. Dalam 4 hari dia akan membusuk. Dalam seminggu dia akan membusuk dan tidak bisa lagi dimakan. Tidak lagi bisa lagi dikonsumsi. Berbeda dengan kurma. Kurma bisa bertahan 1 tahun lebih. Adapun untuk mempertahankan buah-buah yang selain kurma, itu butuh alat. Seperti yang sekarang kita saksikan. Diciptakan alat untuk membuat buah tersebut bisa bertahan lebih lama daripada yang semestinya. Dimasukkan ke dalam freezer sehingga dia bisa bertahan 1 tahun, baru dikeluarkan setelah 1 tahun. Namun kalau tidak didukung oleh alat-alat tersebut, maka buah tersebut hanya berusia singkat. Silahkan lihat buah apapun yang dipanen, lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kalau tidak didukung oleh alat-alat tambahan yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala manusia untuk menciptakannya. Berbeda dengan kurma. Kurma tanpa alat itu bisa bertahan sangat lama sekali. Dan buahnya adalah buah terbaik. Dan pohonnya di dalam Al-Quran disebut dengan pohon suci.
ya, dan dia tidak memberikan sampah kepada tanah di bawahnya, tidak memberikan efek negatif kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah permisalan untuk seorang muslim. Muslim adalah manusia yang penuh dengan berkah, sebagaimana pohon kurma adalah pohon yang penuh dengan berkah. Muslim harusnya menjadi orang yang suci, sebagaimana pohon kurma disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pohon yang suci. Maka inilah dia yang menjadi bahasan dalam kitab bab tentang al-haya'u fil ilm. Sekali lagi bahwa malu apabila kita berada pada posisi yang rendah, di hadapan kita masih ada orang-orang mulia sehingga kita tidak mau berbicara karena itu, maka ini adalah malu yang terpuji dalam menimba ilmu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardahu. Bab berikutnya, kita ambil satu bab berikutnya, yaitu babu man istahya fa amara ghairahu bisu'al. Bab orang yang malu bertanya, kemudian dia menyuruh orang lain untuk bertanya. Bab siapa yang malu dalam bertanya, kemudian dia memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk bertanya. Ini juga bagus. Yang seperti ini juga baik. Yang penting ilmu agamanya didapatkan. Baik dia bertanya langsung, kalau dia bisa, atau dia suruh orang lain untuk bertanya. Intinya dia mendapatkan ilmu syar'i. Dia mendapatkan keterangan syar'i untuk dia amalkan. Ketika dia malu bertanya langsung, jangan sampai malunya dia tidak membuat dia tidak mendapatkan ilmu syar'i. Kalau dia malu bertanya langsung, maka pakai cara lain untuk mendapatkan ilmu syar'i, yaitu dengan cara suruh kawan untuk bertanya, suruh sahabat untuk bertanya, suruh orang lain untuk bertanya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berhubungan langsung dengan diri kita. Kalau kita langsung yang bertanya, kita malu. Kita sampaikan kepada sahabat dekat kita agar dia yang bertanya, sehingga sifat malu yang ada pada kita untuk menanyakan sesuatu tentang diri kita hilang, dan kita mendapatkan manfaat. Kita mendapatkan ilmu yang kita butuhkan. Dan ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari berikutnya di dalam bab ini, ya, yaitu babu man istahya, bab siapa yang malu fa amara ghairahu bisu'al, maka hendaklah dia perintahkan selainnya untuk bertanya. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah ibnu Dawud anil A'mash an Munzir Ats-Tsauri an Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qal, kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan, saya adalah seorang yang sering mengeluarkan madhi. Sering mengeluarkan madhi. Fa amartul Miqdad, maka aku minta kepada Miqdad an yas'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut. Ali malu untuk bertanya kepada Nabi karena itu menyangkut dirinya. Oleh karena itu dia mintakan kepada Miqdad radhiyallahu an untuk bertanya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berada pada satu majlis. Ali meminta kepada Miqdad bertanya di majlis itu juga. Beliau tidak menanyakan langsung,
karena itu berhubungan dengan sesuatu yang ada pada dirinya, sehingga ada rasa malu untuk bertanya. Ada solusi, yaitu minta kepada sahabat kita yang ada di majelis untuk mewakili kita dalam bertanya. Intinya adalah jangan sampai malu itu menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai malu itu menghalangi kita untuk tidak mendapatkan ilmu syar'i yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Kalau kita tidak sanggup bertanya, namun kita membutuhkannya, maka ada solusi, yaitu pertanyaan tidak diucapkan langsung oleh kita, namun melalui orang lain menanyakannya. Kalau di zaman kita sekarang bisa melalui kertas, sehingga guru tidak tahu murid mana yang bertanya, guru tidak tahu murid mana yang bertanya, sehingga ilmu tetap didapatkan dan tidak terhalang oleh sifat malu yang tercela dalam menimba ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kuntu rajulan madza, aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi. Dan madhi adalah cairan yang keluar ketika tubuh merasakan syahwat dan keluarnya sebelum keluarnya mani. Keluarnya adalah sebelum keluarnya mani, dan keluarnya tidak seperti keluarnya mani. Ada dua yang membedakannya. Mani keluar dengan cara seperti terdorong. Ini yang pertama. Yang kedua, mani keluar dengan rasa lezat yang dirasakan oleh seseorang. Adapun madhi tidak. Kedua sifat mani tadi tidak ada pada madhi. Namun kedua-duanya sama-sama keluar dari seseorang di saat dia sedang bersyahwat. Baik mani ataupun madhi sama-sama keluar di saat seseorang bersyahwat. Namun yang membedakan antara madhi dan mani, apa yang tadi kita katakan. Ya, apa yang tadi kita katakan. Adapun mani apabila keluar, sudah tahu hukumnya wajib mandi. Bahwa orang yang maninya keluar, dia berada pada hadas besar. Dan hadas besar itu tidak bisa kecuali diangkat dengan cara mandi. Sementara yang keluar bukan mani, sesuatu sebelum mani, yang biasanya keluar sebelum mani, maka Ali bin Abi Thalib ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang hal yang dia rasakan, hal yang dia temukan dari dirinya. Namun dia malu bertanya, malu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun ada solusi, yaitu Ali bin Abi Thalib meminta Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an untuk menanyakan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Ini yang tadi kita katakan, bahwa ada solusi. Cari solusi lain. Yang penting tetap bertanya. Jangan sampai kehilangan ilmu syar'i. Jangan sampai rasa malu dari diri kita membuat kita tidak mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Apakah madhi ini harus mandi seperti mani? Ataukah dia berbeda? Ali bin Abi Thalib membutuhkan jawaban. Namun ia malu mengucapkannya. Karena ini dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Namun ada cara lain, yaitu meminta sahabatnya untuk bertanya, dan dijawab oleh Nabi SAW,
fihi al-wudu. Setelah ditanyakan oleh Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu arda, Nabi menjawab fihi al-wudu, bahwa orang yang keluar mani kalau dia hendak salat tidak wajib mandi, dia hanya wajib berwudu saja. Hadas yang terjadi bukanlah hadas besar, namun hadas kecil yang mana kalau hendak salat tidak wajib harus mandi, tapi yang wajib adalah wudu saja. Yang wajib adalah wudu saja. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, masalah yang berhubungan dengan malu dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas daripada dua hadis yang berhubungan dengan malu. Pertama, hadis Abdullah bin Umar, malu karena ada orang-orang lebih mulia daripada dirinya di majelis, maka ini adalah malu yang terpuji, di mana seorang penuntut ilmu harus sadar siapa dirinya, pandai melihat dia ada sedang di mana, siapa di hadapannya. Jangan bicara pada saat yang tidak dia yang harusnya berbicara. Ada orang-orang lebih mulia untuk pantas berbicara, maka ini sifat malu yang terpuji. Ya. Dan kemudian yang kedua, malunya Ali bin Abi Thalib untuk bertanya langsung. Akan tetapi ada cara untuk tidak kehilangan ilmu syar'i, untuk tetap mendapatkan jawaban dengan cara meminta yang lain untuk mewakili dirinya bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita dan memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita semangat terus untuk menimba ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustadz, tolong diulangi nama perawi hadis rubaiyat tadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari Ismail, dan Ismail meriwayatkannya daripada Malik bin Anas, dan Imam Malik meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar, dan Abdullah bin Dinar meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar. Ismail, kemungkinan dia adalah Ismail ibn Ulayyah, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Ismail, Malik, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Jadi antara Imam Bukhari dan Rasul hanya ada 4 perawi hadis: Ismail, Malik, Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Umar. Pertanyaan berikutnya, apakah angin yang keluar dari kemaluan termasuk membatalkan wudu? Sejauh ilmu yang ada pada ana, iya. Karena di antara yang membatalkan wudu, al-kharij minas sabilain, apapun yang keluar dari 2 jalan. Di antara yang membatalkan wudu adalah apapun yang keluar dari 2 jalan. Al-qubul wa dubur. Baik dia adalah qubul atau dia adalah dubur. Maka apapun yang keluar dari qubul dan dubur adalah di antara hal yang akan membatalkan wudu. Ini sejauh ilmu yang ada pada ana, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi angin yang keluar dari kemaluan termasuk
ke dalam al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Dan dia termasuk membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala jalla wa ala selalu membimbing langkah kita ke jalan yang Dia ridhoi, dan semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah tabaraka wa taala jadikan kita min ashabil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.